Shalom semuanya, di dalam Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak bisa mengucapkan, "Aduh, mengapa begini Tuhan?" Pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah, walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan ia adalah Allah yang setia, walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia, namun ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik, namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan. Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu, orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan. Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan, walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja, namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa keberadaan kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita.
Jangan kita fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saudara yang ada dalam rumah, yang ada dalam perjalanan, maupun di mana saja saudara berada yang sedang rindu untuk beribadah sekalipun secara online. Karena sudah mulai banyak gereja-gereja yang buka, tapi gereja kita masih ibadah secara online karena kita masih mau terus tetap berhati-hati saudara. Tapi doakan saudara supaya kita bisa kembali lagi beribadah bersama-sama saudara di sebuah gedung gereja, dan kami pun merindukan itu. Tapi saya percaya saudara di rumah terlebih-lebih merindukan untuk datang ke rumah Tuhan. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah. Kami bersyukur sekali lagi, berterima kasih hari ini, di minggu ini Tuhan, tanpa terasa sudah bulan Maret kami boleh lewati bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kami sungguh-sungguh rindu ya Tuhan Yesus untuk datang beribadah ke rumah Tuhan, berjumpa dengan saudara-saudara seiman kami, memuji, bersuka cita, bersukaria ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan boleh melindungi setiap umat-Mu yang merindukan semuanya itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk beribadah ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita puji Dia bersama. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Katakan lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi katakan bersama-sama, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
kami memuji-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik Tuhan, Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dengan segenap hati kami mau bernyanyi dan mengatakan, lebih baik Satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. memuji-Mu Memuji-Mu dan menyembah-Mu Tuhan. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ini rindu kami, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini rindu kami, membawa persembahan di bait kudus-Mu, memuji-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, Yesus Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bait kudus-Mu Tuhan. Di kemah suci-Mu kami berdiri, kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu ya Bapa, ya Bapa. Oh ya Rama ya Rama Shendo, kita Rama ya Rama Takana ya Rama Shendo. Sembah Dia, Engkau yang ada di rumah-rumah, nikmati hadirat-Nya lebih daripada di pelataran-Nya. Oh ya Rama Shendo, ya Rama Shendo. Haleluya. Oh ya Rama sembah Dia, sembah Dia. Kita Rama ya Rama Sando, ya Rama ya Rama Sando.
Kami rindukan lawatan-Mu ya Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. I will sing to you, Lord. We'll praise you, Lord. Memuji dan menyembah-Mu seumur hidup kami. Di dalam bait-Mu, di dalam rumah-Mu, menyaksikan segala keperkasaan-Mu. Ku cinta Kau, ku sanjung Kau, ku muliakan nama-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih. Mari semuanya, engkau yang di rumah-rumah, puji Dia, puji Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya saudara di rumah-rumah memiliki api cinta, kasih yang mula-mula dicurahkan dalam hidupmu sekarang juga. Dibakar kembali oleh api Roh Kudus-Nya, membuat kau selalu merindukan Dia lebih dari segalanya. Haleluya. We praise you. Terima kasih-Mu, terima kasih-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Saudara yang di rumah boleh sambil mengangkat kedua tanganmu, pejamkan matamu. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Segala pujian syukur bagi-Mu. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat
seumur hidupku. Kami sembah Kau Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Oh Yesus Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami akan bersukacita memuji Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Dia dahsyat. Come on. Semuanya bertepuk tangan bersama-sama saudara. Terima kasih Tuhan. Ayo kita semua mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Semuanya bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Come on. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Saya percaya saudara yang di rumah-rumah diberikan kemenangan oleh Tuhan. Amen. Kita dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan-Nya. Semuanya bertepuk tangan bersama-sama. Oh yeah. Terima kasih Tuhan. Siap-siap saudara memuji Dia lebih lagi. Katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Bersama-sama saudara puji Dia. Para papa papa papa. Haleluya. Allah kita dahsyat. Puji nama Tuhan.
Kita bersuka cita di dalam Tuhan karena Tuhan sudah memilih kita untuk membawa kemenangan demi kemenangan dan membebaskan jiwa-jiwa di luar sana, saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi persiapkan hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan bersama-sama. Tuhan, inilah hidupku. Kami serahkan. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ini hidup kami Tuhan, dipersembahkan bagimu untuk kemuliaan-Mu, untuk kebesaran kerajaan-Mu, Yesus.
Katakan sekali lagi bersama. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, setiap benih firman yang ditaburkan dalam kehidupan kami menjadi berkat, bertumbuh, berakar ya Tuhan Yesus, bahkan berbuah lebat, dan kami menjadi alat kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Let us pray, my beloved brothers and sisters in Christ. Adonai, Adonai, Adonai Elohim Zevaot, our beloved Father in heaven, our mighty Lord Jesus Christ, our sweet, sweet Holy Spirit. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh berkumpul beribadah lagi dalam pandemi ini Tuhan, dengan teknologi yang luar biasa itu karena kasih karunia-Mu saja Tuhan. Buka hati kami, pikiran kami, lunakan hati dan pikiran kami. Biar selalu yang terukir dan tertanam dalam hati dan pikiran kami hanya firman-Mu saja Tuhan. Bahkan setiap kata, setiap penjelasan, setiap kalimat, setiap pesan dari hamba yang Kau izinkan berbicara ini Tuhan, hanya datang dari Engkau. Tiada yang kurang, tiada yang lebih, dan tiada yang lain. Dengan hanya satu tujuan, memuliakan Engkau Bapa di surga. All this we pray and we thank You. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. In the name of the mighty Lord Jesus Christ. Beshem Yehoshua HaMashiach. Hallelujah. Amin. Shalom Alachim. Warga kerajaan surga, puji Tuhan. Kami semua dalam kondisi sehat-sehat, dan saya juga berharap Anda semua yang saat ini lagi melihat film atau syuting atau YouTube ini dalam kondisi yang sehat juga. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara kekasih dalam Kristus, izinkan saya baca dulu dari sebagian dari firman Tuhan. Setelah itu kita melanjutkan ibadah ini. Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan 39 saya akan bacakan untuk kita semua. Titelnya atau judulnya, keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anak-anak sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah,
baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Kristus, apa artinya firman Tuhan ini yang baru kita bacakan bersama-sama tadi? Di sini dikatakan bahwa kita ini dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Itu yang diutamakan. Dan kalau memang Tuhan sudah memilih Anda dan saya, memanggil dan memilih Anda dan saya, firman Tuhan mengatakan di sini, jika Allah di pihak Anda dan saya atau pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Haleluya. Jadi dengan kata lain, apapun yang Anda dan saya hadapi saat ini, entah itu masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pergumulan apapun yang Anda dan saya saat ini menghadapi, ingat, Tuhan membela kita. Dengan kata lain, kenapa saya pakai kata-kata bela? Seolah-olah firman Tuhan ini mengatakan di sini bahwa Dia, Yesus Kristus, adalah pembela kita. Saya buktikan dengan firman Tuhan juga lagi. Maaf. Mari kita buka Ibrani pasal 2 ayat 17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi iman besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Amin. Saya ulangi, Ibrani pasal 2 ayat 17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Artinya Tuhan Yesus ini selalu membela Anda dan saya. Selain dia sudah mengampuni dosa, tapi dia buat rekonsiliasi, dia buat pemeliharaan, kontak, hubungan dengan Bapa di surga. Saya tambahkan lagi dengan Ibrani pasal 4. Saya akan bacakan ayat yang ke-14 dan selanjutnya. Judulnya Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Haleluya. Apa artinya di sini, saudara-saudara kekasih dalam Kristus? Yesus itu setiap detik membela Anda dan saya. Artinya saya pakai lagi kata-kata pembelaan, karena ini seolah-olah saya pakai pengacara yang surgawi, namanya Tuhan Yesus Kristus. Selain dia juru selamat kita, dia membela kita terus. Artinya apa sih? Tadi kan penjelasan cuma dari firman Tuhan. Sekarang penjelasan firman Tuhan itu mohon maaf, penjelasan firman Tuhan tadi itu secara teologia. Sekarang prakteknya apa? Aplikasi firman Tuhan dalam kehidupan ini apa? Izinkan saya memberikan satu penjelasan melalui kesaksian yang saya pernah mengalami. Kalau saya membaca firman ini, saya teringat waktu saya pernah masuk penjara pada tahun 1999 tidak bersalah, alias secara hukum saya tidak bersalah. Singkat cerita, saya dihukum atau didapat vonis 5 tahun. Tidak bersalah sekali lagi, tapi puji Tuhan setelah 1,5 tahun terbukti saya tidak bersalah, alias bebas murni. Haleluya. Nah, di situ saya baru sadar. Nah, firman ini mengingatkan saya pada momentum tersebut. Artinya apa? Artinya di situ saya sadar bahwa Anda dan saya warga kerajaan surga sebenarnya nggak punya hak. Jadi hukum itu nggak berlaku. Yang berlaku untuk Anda dan saya adalah hukum surgawi. Nah ya ini, pengacara saya itu Tuhan Yesus. Tapi saat itu saya belum mengerti firman, baru bertobat. Jadi saya agak marah, agak kecewa, agak berontak dan segalanya. Tapi setelah saya mengenal Tuhan di penjara tersebut, saya mengerti. Ternyata
penjara yang sangat tidak enak dimanapun di planet bumi, apalagi di Indonesia. Penjaranya tuh nggak enak, saudara-saudara kekasih dalam Kristus. Sampai hari ini pun penjara dimanapun nggak enak. Tapi puji Tuhan, penjara yang selebar barangkali tembok ini, boleh katakanlah samalah ukurannya seperti yang saya berdiri saat ini. Itu mendekam sampai kadang-kadang 12 orang, 14 orang. Tidurnya kayak pindang, kayak sardin, artinya tumpuk-tumpukan. Kalau hujan, air kotor masuk di dalam sel kita. Makanannya juga nasi yang lembek. Ya, kalau hujan deras juga maaf ngomong, bocor, basah, bahkan kotoran manusia bisa masuk di dalam sel kita. Seperti itulah, saya rasa cukup jelas ya, suasana gak nyaman. Tapi apa yang terjadi? Nah, setelah saya mengerti firman ini, saya tahu saat itu Tuhan Yesus lagi membela. Tuhan tuh memberi saya kacamata yang berbeda, kacamata surgawi. Jadi penjara itu dikasih seperti, kamu gak usah khawatir Robert, aku nih lagi membela kamu. Aku nih lagi membuat kamu manusia yang luar biasa. Aku akan membuat kamu dari seorang yang gak percaya jadi orang percaya. Nah, di situ saya mulai menikmati. Dan saya berani bilang pada hari ini di mimbar, momentum itu waktu saya masuk penjara pada tahun 99, itu adalah momentum yang terindah bagi saya. Kenapa? Karena di situ saya merasakan apapun terjadi, kasih Kristus tidak pernah bisa berpisah dengan Anda dan saya. Haleluya. Jadi momentum yang gak enak, sikon yang gak enak, yang gak nyaman sama sekali. Tapi saya rasa kenyamanan surgawi luar biasa. Luar biasa, saya bisa menikmati nasi Madiun, nasi bungkus. Saya di Bali masuk penjara. Dan itu ada orang Madiun, ibu-ibu dari Madiun punya warung depan LP, selalu dibelikan oleh istri saya. Dan saya bisa menikmati tempe, padahal saya dari Eropa saat itu. Dan baru berapa bulan di Indonesia terjadi kejadian ini. Apa yang terjadi? Saya nikmati. Bahkan Anda bisa bayangkan, saya dikurung loh. Kita bangun jam 6 apel, jam 3 jam 1 suruh masuk, terus jam 4 dibuka sampai jam 6, habis itu dikurung lagi. Dan seperti itu. Tapi kok saya rasa nyaman ya. Saya gak pernah merasa kenyamanan seperti itu dalam hidup saya. Nah, ini yang saya mau share pada hari ini, bahwa saya gak tahu pergumulan Anda apa, tapi Anda harus ingat satu hal. Firman yang tadi mengatakan melalui firman-Nya kepada Anda dan saya, bahwa Tuhan ini lagi membela Anda dan saya. Apapun terjadi dalam hidup Anda dan saya, Tuhan tetap membela Anda dan saya. Kelihatan sikonnya gak nyaman, kelihatan sikonnya kurang enak, tapi Tuhan membela kita luar biasa. Bahkan saya ambil satu lagi kesaksian. Tahun 2019 kami satu keluarga ke Amerika untuk mau mempersiapkan sekolah untuk anak saya, Matthew, Robert, anak kami yang pertama. Puji Tuhan, semua sudah oke. Kami pulang dengan sangat sukacita kembali ke Indonesia dengan harapan tahun 2020 setelah selesai SMA Matthew bisa ke Amerika. Ternyata lockdown. Bingung kita semuanya. Bingung, sangat bingung, jujur, termasuk saya. Tapi kita berdoa. Kita tahu Tuhan kelihatannya gak nyaman, tapi Engkau mempersiapkan sesuatu yang di luar dugaan. Dan memang betul, amin. Apa yang terjadi? Dia sekolahnya itu secara tidak langsung apply, ternyata dia diundang di UNER. Jadi jalur undangan, tidak bayar Rp1, cuman SPP saja, bahkan uang administrasi pun tidak dibayar. Anda bisa bayangkan gak, itu sudah berapa puluh juta kami karena kenapa? Uangnya sudah dialokasikan ke Amerika, karena kita ingin ke Amerika, tidak ada mau sekolah di Indonesia. Nah, Amerika tetap bisa karena ada Zoom, dan ternyata UNER juga tetap bisa. Apa maksud saya dengan kesaksian ini atau penjelasan ini? Kami minta satu, kuliah di Amerika. Amerika jalan, Indonesia jalan. Jadi itu Tuhan Anda dan saya. Dengan kata lain, kita boleh punya permohonan doa, kita boleh punya keinginan, kita boleh punya planning. Puji Tuhan, harus orang warga kerajaan surga hidup harus memanage sesuai dengan kerajaan surga punya mindset atau pola pikir. Tapi kalau kita punya planning dan planning kita tidak sesuai atau rencana kita tidak sesuai,
Stop dulu, jangan gerutu, jangan langsung marah atau emosi atau bahkan boleh dibilang komplain ya, mengeluh dan sebagainya. Jangan, tenang dulu. Doa, Tuhan, kami merasa saat ini kok ada kayak pergumulan, tantangan. Dia mendengarkan, saat itu dia mendengarkan Anda dan saya. Dia mendengarkan, dia tahu isi hati Anda dan saya. Setelah Anda doa seperti itu, dia sudah mengerti, lebih mengerti daripada Anda dan saya bisa mengerti. Puji Tuhan, itu Tuhan Anda dan saya namanya Yesus. Jadi dengan kata lain, dia tahu gak kecemasan saya? Dia tahu gak kondisi saya saat itu? Sangat amat tahu, lebih tahu daripada saya. Bahkan dia akan tahu apa yang terjadi, saya belum tentu tahu. Akhirnya apa? Tetap anak saya Matthew Robert ini bisa tetap kuliah di Amerika sesuai planning, dan bisa tetap kuliah di Indonesia di UNER tidak sesuai planning. Itu bonus dari Tuhan. Jadi nanti kalau anak saya lulus, dia dapat 2 degree, bahkan nanti S2-nya masuk Amerika dengan sangat luar biasa, karena surat-suratnya juga sudah selesai, tinggal berangkat saja, visanya pun sudah ada. Haleluya. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Kristus, sekali lagi saya nggak tahu apa yang Anda dan saya hadapi. Dan memang tadi katanya kita ini sebagai sebagai domba yang bisa setiap saat disembelih atau dikorbankan. Itu bukan berarti kita selalu jadi korban. Jangan salah paham, ini perjanjian baru bahasa Yunani. Yang dimaksud dengan firman tadi di Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan 39 adalah Anda dan saya tuh setiap hari bisa menghadapi hal yang boleh dibilang bahaya atau serangan. Nah, tapi kembali lagi, jangan takut, karena setelah itu dijelaskan di ayat yang 38-39, kasih Kristus tidak akan pernah bisa memisahkan Anda dan saya dari Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi dengan kata lain, sekali lagi, saya mendengar banyak orang WA, telepon, SMS saya, ada yang minta doa, ada yang minta nasihat dan sebagainya. Saya cuma bilang, saudara-saudara kasih dalam Kristus, kasih Kristus tidak bisa dipisah oleh apa atau siapapun. Bahkan kalau Anda tertindas saat ini, terima tindasan itu, karena tindasan itu membuat Anda dan saya menjadi manusia lebih tangguh. Oleh karena itu, kalau kita punya tantangan saat ini, Anda boleh berdoa, Tuhan, angkat masalah saya. Silakan. Kalau saya berdoa agak berbeda. Kalau saya berdoa, kita punya tantangan, punya masalah, Tuhan, kalau Engkau bisa singkirkan masalah pergumulan ini, kehendak Engkau yang terjadi. Tapi Tuhan, kalau hamba boleh minta, kasih hamba kekuatan untuk menghadapi tantangan ini. Kenapa saya berani kok doa seperti itu? Karena saya tahu, dan Anda juga tahu, Tuhan kita namanya Tuhan Yesus Kristus. Firman berbunyi seperti ini, Tuhan tidak pernah memberikan beban hidup melebihi kekuatan yang Dia berikan untuk memikulnya. Haleluya. Amin. Artinya, kalau Anda sekarang punya masalah, punya tantangan, punya pergumulan, tetap bawa ke Tuhan Yesus. Tetap bawa. Dia akan pulihkan, Dia akan buat sesuai rancangan Anda. Bahkan kalau seperti yang saya mengalami, di luar pemikiran saya. Karena dulu kita cuma pikiran Matthew mendapatkan gelar 1 atau 1 degree, tapi sekarang 2 dari 2 negara karena masalah pandemi ini. Coba kalau kita ngomong fair ya, kita jujur dengan diri kita sendiri juga. Kalau nggak ada pandemi ini, apa mungkin bisa dengan waktu yang sama kuliah di 2 tempat, di 2 benua? Karena ini beda waktu, jadi bisa. Karena beda waktunya cukup jauh antara Amerika dan Indonesia. Jadi dua-duanya bisa. Cuman memang anak saya agak capek, tapi tidak apa-apa. Tidak pernah sia-sia apa yang kita lakukan untuk Tuhan dan untuk berjuang dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Kristus, izinkan saya buat satu rangkuman. Yang pertama, selain juru selamat, Anda dan saya punya pengacara dalam tanda kutip surgawi yang namanya Tuhan Yesus. Ketiga, kalau Anda minta pembelaan dari pengacara dalam tanda kutip yang namanya Tuhan Yesus ini,
Pengacara ini tidak hanya memberikan maksimal solusi, tapi dia berikan solusi yang di luar dugaan atau pemikiran yang Anda dan saya bisa memikirkan atau bisa membayangkan. Poin selanjutnya, jangan pernah kalau Anda dan saya mengalami satu tantangan, satu pergumulan, satu tekanan, satu penindasan, apapun yang merasa Anda dan saya kurang nyaman, jangan pernah ngegerutu, bersyukur saja. Karena bersyukur itu adalah obat untuk bisa melalui proses ini. Kenapa kita bersyukur? Bukan hanya obat saja, tapi bersyukur karena kita sudah bersyukur. Karena di belakang semua penderitaan kita, penindasan yang kita alami, penganiayaan kita alami, ketidakadilan yang kita mengalami, di belakang itu ada kemenangan. Tadi kan juga dibilang, kalau Tuhan di pihak kita, siapa mau lawan kita? Setelah itu kita menjadi lebih dari pemenang, yang itu yang dimaksud. Jadi kalau saat ini secara nyata yang kita lihat kita dalam kekalahan, tapi at the end, paling belakang, kita ini menjadi lebih dari pemenang. Maaf, itu bukan dari saya, itu dari firman yang tadi kita bacakan bersama. Dengan kata lain, saudara-saudara kekasih dalam Kristus, ayo kita renungkan dulu saat ini, malam ini, hari ini, pagi ini. Kita renungkan apa yang kita hadapi. Setelah Anda lakukan itu, saya lakukan itu, kita mengganti dengan kacamata surgawi. Kenapa saya bilang kacamata surgawi? Kacamata surgawi ini yang akan menentukan Anda dan saya melihat sesuatu dengan cara surgawi. Kenapa saya berbicara dengan cara surgawi? Karena apa perbedaannya orang warga kerajaan surga dan non warga kerajaan surga? Bedanya cuma satu. Kenapa? Kita semua bisa bangkrut, kita semua bisa bermasalah, kita semua bisa sakit, kita semua bisa mengalami sama dengan non warga kerajaan surga. Cuman bedanya respons kita. Kalau kita menanggapi seperti kita punya pengacara luar biasa, kita ada orang yang bela, bahkan Tuhan Yesus namanya itu. Dengan kata lain, kalau kita lakukan itu, kacamata surgawi ini akan membantu Anda dan saya melalui tantangan, pergumulan, penindasan, ketidakadilan ini semuanya. Dan kalau Anda dan saya melakukan itu, pasti apapun yang kita hadapi, selalu apapun yang terjadi, endingnya Anda dan saya pasti 100% jadi pemenang. Karena bukan Anda dan saya yang hebat, tapi Tuhan Anda dan saya yang namanya Tuhan Yesus Kristus terlalu hebat untuk Anda dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa khusus untuk firman ini. Adonai, Adonai, Adonai Elohim Tsevaot, our beloved Father in heaven, our mighty Lord Jesus Christ, our sweet, sweet Holy Spirit. Tuhan, firman yang kami boleh dengar, kami boleh menyampaikan, kami boleh melakukan juga Tuhan, itu tidak pernah sia-sia Tuhan. Jadi mulai hari ini Tuhan, setelah ibadah kami ini Tuhan, kami di-refresh, kami diingatkan, kami boleh reminder Tuhan, bahwa Engkau adalah pengacara yang dahsyat, pengacara surgawi kami Tuhan. Engkau duduk di sebelah kanan dari Bapa kami di surga Tuhan. Dengan kata lain, Engkau yang setiap detik membela kami. Engkau membela kami bukan hanya untuk keselamatan, tetapi sebelum kami diselamatkan Tuhan, Engkau memelihara kami. Karena Engkau yang mengatur semua dari surga Tuhan. Satu-satunya yang kami lakukan adalah kami menjadi pelaku firman. Dan kami selalu meminta Tuhan apa yang terbaik sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Kalau kami lakukan itu Tuhan, kami menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami mengerti Tuhan, kasih-Mu Tuhan Yesus tidak pernah bisa dipisahkan oleh apapun. Dan itu yang membuat kami Tuhan sangat bersuka cita punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau Tuhan Yesus. Semua ini kami berdoa dan mengucap syukur. In the name of the Father, the Son and the Holy Ghost. In the name of the mighty Lord Jesus Christ. Beshem Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Amin. Baruch Ata Adonai Shalom Aleichem Beshem Yeshua HaMashiach. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran dan siap menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.